Salam pada Renungan Kelana Sabda edisi 3 Oktober 2020. Hari ini kita akan sama merenungkan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus pada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengarkan apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita dengarkan bersama ini tentang pengutusan ke-72 murid. Dalam dunia persilatan, keberhasilan murid menunaikan tugas membawa kemuliaan dan kehormatan bagi sang guru. Nah, demikian juga dengan murid-murid Kristus. Keberhasilan mereka dalam tugas pengutusan yang Kristus berikan membawa sukacita tersendiri pada Kristus. Mengapa demikian? Karena para murid mampu menaklukkan setan-setan dalam nama Yesus. Di balik keberhasilan para murid, Tuhan Yesuslah yang menang. Kemenangan itu diungkapkan oleh Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu sebabnya para murid diingatkan untuk tidak membanggakan keberhasilan mereka, melainkan memuliakan Allah yang sudah memilih mereka sebagai miliknya, dan yang sekaligus memperlengkapi mereka untuk pelayanan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberhasilan para murid juga membuktikan cara Allah Bapa berkarya lewat anaknya. Para murid yang Yesus pilih bukan orang-orang yang pintar atau cerdas di mata dunia. Mereka bahkan sebenarnya tidak dipandang sebelah mata. Namun justru kehendak Bapa lah dalam hikmatnya memilih mereka dan memakai mereka untuk mengalahkan musuhnya. Nah, sekaligus Yesus mengingatkan para murid bahwa keberhasilan mereka merupakan anugerah. Tidak semua orang percaya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk menjadi murid Kristus. Jelas
Para nabi di perjanjian lama hanya bisa menubuatkan tentang Mesias. Demikian pula para raja keturunan Daud hanya bisa menerima janji mesianik melalui dinasti Daud. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bersukacitalah karena Tuhan telah memilihmu untuk melayani Dia. Itu suatu anugerah. Anugerah harus direspon dengan syukur dan bukan merasa diri hebat. Keberhasilan dalam pelayanan harus direspon dengan mengembalikan segala kemuliaan kepadanya, yang satu-satunya layak menerima hormatan kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Maka saat kesulitan dan rintangan menghadang langkah pelayanan kita tidak surut, tidak merasa kecewa. Sebaliknya belajar bersandar kepadanya, pada Tuhan, pada Yesus, dan tekun menantikan Dia menyatakan kuasanya. Agar panggilan yang ada pada diri kita masing-masing dalam hidup berkomunitas, keluarga, hidup bersosial di tengah masyarakat mampu menjadi satu bagian diri kita dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita, untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh hadir, bahwa kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan sesuai apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Itu juga pula adalah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus. Tuhan memberkati.